Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk anak-anakku kelas 9, saya akan memperlihatkan contoh dari isi atau konten yang ada dalam PowerPoint untuk kalian presentasi proyek minim sampah hari esok. Ya, jadi hal yang harus ada ketika kalian presentasi di dalam PowerPoint kalian adalah yang pertama harus ada cover dulu. Contohnya seperti ini. Proyek rumah minim sampah. Nama dari proyek kita adalah proyek rumah minim sampah. Kemudian disusun oleh misal namanya Bella Putri Azahra. Kelas 9F misal ya. Jadi silahkan covernya dibuat semenarik mungkin, entah itu menggunakan gambar atau menggunakan yang lainnya. Boleh. Nah, karena isi PowerPoint adalah isi dari jurnal refleksi atau dari laporan utuh kalian. Jadi, isi dari PowerPoint adalah isi dari laporan kalian. Tapi ingat, tidak di copy paste, melainkan dibuatlah poin-poinnya seperti yang akan saya tunjukkan ini. Ya, di dalam jurnal refleksi, di dalam laporan itu ada 3 bab. Ada bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab 1-nya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Ya, yang kedua, landasan teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan. Bab ketiga, penutup, yaitu simpulan dan daftar pustaka. Oke, contoh dari latar belakang pendahuluan. Itu kan pasti kalau di laporan kalian itu banyak sekali dan panjang banget ya dari latar belakang. Karena kan alasan mengapa kalian melakukan sebuah percobaan ini atau proyek ini. Ada apa sih? Gitu. Itu latar belakang. Oke, jadi untuk di bab 1 di pendahuluan, silahkan kalian boleh seperti ini formatnya. Jadi ada sedikit latar belakang, kemudian ditambahkan dengan gambar pendukungnya. Tapi ingat, setelah kalian membacakan yang ada di dalam slide pertama ini, berarti kalian juga harus menjelaskan secara pemandangan kalian atau pemahaman kalian seperti apa. Ya, untuk di bab pendahuluan di latar belakang, jadi tidak semuanya di copy paste. Yang penting-pentingnya saja yang menjadi kata kunci ketika kalian akan berbicara. Jadi ketika kalian sudah membacakan ini, kalian sudah teringat, oh lanjutannya nanti kata ini. Oh selanjutnya nanti saya harus ngomong kalimat yang ini. Seperti itu. Yang kedua, yang ada di bab 1, itu rumusan masalah. Rumusan masalahnya apa? Disebutkan di sana. Oke. Yang ketiga, itu ada tujuan. Untuk apa sih tujuan kita melakukan proyek ini? Itu kan sudah ada di laporan kalian. Jadi silakan kalian tinggal pindahkan. Kalau misalkan panjang sekali tujuannya, silakan diringkas. Ya, ingat PowerPoint bukan power text. Oke? Oke, selanjutnya tadi sudah bab 1, sudah ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Sekarang kita akan beralih ke bab 2, isinya adalah pembahasan. Ada apa saja di sana? Pertama, ada landasan teori. Kedua, metode penelitian. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Oke, landasan teorinya. Misal, kamu mengutip beberapa pendapat dari para ahli. Nanti setelah kamu baca, setelah kamu jelaskan, kamu simpulkan menurut pendapatmu. Jadi sebenarnya teorinya tuh apa sih? Begitu. Jadi tidak semuanya di copy paste ke dalam satu slide. Oke? Oke. Ini masih juga dalam teori. Lebih menarik ditambahkan dengan gambar agar slide-nya tidak monoton, tidak teks semua. Oke, masih sama. Jenis-jenis dari cara menanggulangi sampah. Oke, yang kedua tadi adalah yang pertama landasan teori, yang kedua teknik analisis data. Nah, teknik analisis data itu kamu menggunakan metode apa? Kebanyakan kan menggunakan metode observasi atau pengamatan. Nanti kamu tulis di sana, metodenya menggunakan metode observasi atau mengamati langsung. Nah, cukup dituliskan sampai situ. Penjelasannya seperti apa? Penjelasannya kamu jelaskan. Iya Ustazah, jadi pengamatan langsungnya kita melihat langsung nih ke tempat pembuangan akhir atau kita mengamati langsung nih pertumbuhan yang di regrow kita gitu. Silakan kalian jelaskan di sana. Ya, mengamati langsungnya itu apa sih? Apa yang kamu lakukan pada saat mengamati langsung itu? Gitu. Nah, yang ketiga, hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasannya itu kamu jelaskan juga. Dimulai dari hari pertama sampai hari terakhir itu kamu tuh ngapain aja gitu. Kalau misalkan saya menuliskannya di sini, silakan kalian tulis misal segmen satunya membuat tong sampah atau membuat regrow atau lain sebagainya.
Kamu tulis saja poin-poinnya di sana, kegiatannya apa saja, tapi dijelaskannya langsung oleh lisan kamu sendiri. Tidak dituliskan di dalam PowerPoint-nya. Begitu. Boleh dituliskan, tapi hanya kata kuncinya saja. Bukan ketika saat kalian berbicara itu atau kalian presentasi itu kalian membaca seluruh teksnya. Tidak seperti itu. Oke? Sip. Nah, yang terakhir, bab 3 itu ada penutupan, simpulan, isinya simpulan dan daftar pustaka. Gampang ya, kalau simpulan pasti semuanya sudah tahu. Jadi kesimpulan dari proyek kamu ini, setelah kamu mengobservasi, kemudian kamu mengamati langsung, itu apa kesimpulannya? Ya, keluh kesahnya boleh disampaikan di sana, atau saran atau solusi yang ingin kamu sampaikan untuk proyek ini atau untuk Indonesia, untuk sampah yang ada di Indonesia itu apa? Tuangkan di bab 3 di simpulan. Ya, oke, yang terakhir adalah adanya daftar pustaka. Ini penting sekali karena kalian sudah mengutip apa namanya teori-teori dari berbagai sumber dan ini sangat penting untuk ditulis. Jadi daftar pustaka tidak boleh dihilangkan. Oke, ingat ya, slide-nya silakan dibuat secara menarik. Kemudian ini PowerPoint bukan power text, jadi kalian tidak boleh menulis panjang sekali sampai nanti ustazah atau ustazah bingung kira-kira ini mana mana poin-poinnya, semuanya bentuk teks semua. Oke, mudah-mudahan paham. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.